Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa penyertamu sepanjang hari ini. Memberkati kami dalam pekerjaan kami Bapa, di mana di sore hari ini kami meluangkan waktu kami Bapa untuk mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah sekiranya firman ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 26 Mei 2024. Bait suci dan hukum. Bacalah Wahyu 11 ayat 19, Keluaran 25 ayat 16, Keluaran 31 ayat 18, dan Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 11 ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat, dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Keluaran 25 ayat 16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apakah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat ini? Tentang tabut perjanjian di dalam tempat maha kudus di bait suci. Hari perdamaian adalah hari penghakiman. Seluruh bangsa Israel diperintahkan untuk mengambil bagian dalam peristiwa ini dengan bertobat, memeriksa jiwa, dan menahan diri dari semua pekerjaan. Imamat 23, 29 sampai 31. Pada hari itu, imam besar akan masuk ke dalam tempat maha kudus untuk melakukan perdamaian atas dosa. Di sana, di tempat paling terdalam dari bait suci, terdapat tabut perjanjian. Di dalam tabut tersebut, terdapat hukum 10 perintah Allah yang ditulis di atas loh-loh batu. Tabut emas, tabut itu disebut tutup perdamaian, di mana darah dipercikkan untuk menyucikan bait suci dari dosa. Kehadiran Allah dinyatakan dalam kemuliaan Shekinah di atas tutup perdamaian. Setiap korban yang dipersembahkan mengungkapkan belas kasih Allah kepada manusia yang berdosa, tetapi hari perdamaian menunjukkan bahwa dosa diingat sampai hari penghakiman di dalam Ibrani 10 ayat 3, dan bahwa dosa itu benar-benar dapat dihapuskan hanya melalui iman kepada darah Kristus yang menyucikan dari dosa. Terdapat di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Di sana, di hadirat Allah, belas kasihan dan keadilan berpadu dengan indahnya. Ketika memandang ke dalam bait suci surgawi, Rasul Yohanes melihat terbukalah bait suci Allah dan tabut perjanjiannya. Wahyu 11 ayat 19. Buku Kemenangan Akhir menambahkan komentar ini. Di dalam bilik maha kudus di bait suci di surga, tersimpanlah dengan sucinya hukum ilahi itu. Hukum yang diucapkan Allah sendiri di tengah-tengah gurun di Sinai dan dituliskan dengan jarinya sendiri di atas loh batu itu. Hukum Allah di dalam tempat kudus di surga adalah yang asli, yang agung, di mana petunjuk-petunjuk yang dituliskan di atas loh batu dan dicatat oleh Musa. Dalam Pentateuch atau di dalam Alkitab, 5 kitab Musa adalah transkrip atau salinan yang tidak pernah salah, yang sempurna. Mereka yang mengerti pokok penting itu dituntun untuk melihat kesucian dan sifat tidak berubah dari karakter hukum ilahi itu. Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 367. Ketika orang percaya
Advent mula-mula mempelajari ajaran kitab suci tentang tempat kudus. Mereka menyadari pentingnya hukum Allah dan hari Sabat di dalam inti hukum Allah. Mereka beralasan bahwa jika hukum Allah digambarkan dalam tabut perjanjian di bait suci surgawi, maka hukum Allah tidak mungkin ditiadakan di kayu salib. Pikirkanlah tentang hari Sabat yang dengan kecepatan 1000 mil per jam datang kepada kita setiap pekan dan tanpa keberatan sedikit pun. Apakah yang seharusnya dikatakan kepada kita tentang pentingnya doktrin penciptaan? Doktrin apakah lagi yang memiliki pengingat yang begitu kuat dan berulang-ulang? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di mana di sore hari ini Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah sekiranya firman ini menjadi penguat iman kami Bapa, akan di mana kami hari-hari kami akan lebih menguatkan iman kami Bapa. Ya Bapa, sekiranya Engkau memberkati kami sepanjang malam hari ini, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.